Apa sih yang harus dilakuin sebagai host biar live streamingnya rame? Gini, ini ada satu topik yang menarik banget buat gue. Karena kenapa banyak banget yang nanya. Dan kenapa kayak, aduh gue udah nge-live itu udah lama. Capeknya dapet. Keringetannya ada. Omsetnya kagak ada. Bahkan yang nonton aja nggak ada. Gitu kan. Terus begitu banyak banget teori beredar di mana-mana. Dengan berbagai, dengan berbagai kamuflase dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya tau nggak apa? Ujungnya pasti ngomong gini, ini mah memang kita aja nggak dikasih traffic sama TikTok. Ini mah memang kita aja lagi diiniin sama Shopee. Nah, sebelum gue mulai bahas gimana detailnya, gimana caranya biar kalian live-nya rame, buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat lo subscribe dulu dan aktifin loncengnya ya. Oke, jadi ini dia masalah utama kita. Apa yang harus dilakuin host biar live-nya rame? Kalau kalian lagi nge-host, ini gue bakal bilang buat dua orang ya. Satu, kalau lo sebagai business owner, dan kalian punya host, gue rasa host kalian perlu dilatih. Ngerti caranya biar nggak bego. Gitu ya. Kalau kalian yang saat ini ngelakuin host sendiri, atau lo yang nge-live sendiri dan masih segitu-segitu aja, gue mau sama kalian, artinya cara lo salah. Atau jangan-jangan lo kebanyakan nonton yang kagak-kagak. Kebanyakan topik dan konspirasi teori yang bikin kalian live-nya sepi. Oke, terus gimana sih caranya biar live-nya rame? Nah, yang gue mau sama kalian adalah live rame atau enggak, itu diukur atau dihitung dari yang namanya live efficiency. Ini di TikTok ada, ini di Shopee ada. Live efficiency itu apa? Jadi ternyata setiap platform itu dia tuh ngukur live lu bakal bagus atau bakal jelek. Dinilai dari mana? Ada interaksinya. Nah, biasanya ketika gue ngomong gini, kalian pasti bakal bahas, tapi kan, gue tuh udah nge-live, jangankan interaksi, yang nonton aja kagak ada. Bener kagak? Nah, kenapa gue bilang, ketika kalian kayak gini, sebenarnya gini, kadang bukan salah platformnya, tapi lu yang kagak ngerti, dan lu yang kebanyakan nggak ngerti caranya. Gitu ya. Nah, jadi ini gue mau bahas dulu beberapa mitos-mitos yang bakal ngancurin live kalian, dan bikin live kalian bagus atau jelek. Karena gini, gue sendiri juga pernah ngalamin kok. Gitu ya, gue bikin jualan ya, terus di toko ngerjain bikin host gitu ya, terus udah gitu host yang nggak ngerti biasanya tuh yang ngelakuin hal-hal yang selalu banyak kesalahan gitu-gitu aja. Contoh yang paling simpel, ketika kita baru mulai live, ketika kita baru on, klik, kan biasa viewers masih 0 loh, nah, itu pasti, dan semua host tuh pasti gini, diem, lihat, masih 0 nih, terus ada satu nih. Bentar ya kakak, selamat datang kakak di live aku. Bentar ya, nanti tungguin, kita udah berapa orang kita mulai. Terus diem lagi. Terus si satu itu pergi. 0 lagi ya, ya 0 lagi. Dia diem, masuk lagi satu. Oh iya kakak, tunggu ya, sebentar kita mulai. Dan kagak pernah mulai. Bener ya? Atau mulai sih, tapi akhirnya ya gitu-gitu aja. Dan 01. Kenapa itu kejadian? Karena gini, yang kalian nggak tahu adalah, satu, ketika detik lu dimulai nyalain live, itu tuh si platform bakal nyebarin live kalian minimal ke bagian kecil dari orang. Ini dari algoritmanya dulu nih. Nah, bagian kecil dari orang tersebut, mereka tuh ketika ngeliat tuh belum masuk ke room. Jadi masih cuma kayak ngeliat, oh ini ada orang lagi diem. Dia ngeliat, 1, 2, bosen, next. 1, 2, next. Akhirnya ada juga orang yang baik, tik, apa nih, mau lihat. Begitu lihat, dia bilang, tunggu ya kakak. Terus si orangnya bilang, anjir, gue disuruh nungguin. Emang gue apaan? Dah, cabut, kayak lu aja ini doang. Dan akhirnya kagak rame-rame. Terus begitu dilakuin lagi apa sama si host? Oh, live-nya lagi jelek. Anyep, matiin. Terus nanti nyalain lagi. Coba kita lihat sekarang. Dan ketika kalian cut off, itu bakal ngerusak algoritma kalian karena ngasih sinyal ke TikTok live kalian interaksinya jelek. Yang bikin TikTok tidak akan memboost lagi, atau Shopee tidak akan memboost lagi live kalian ke banyak orang. Ini kesalahan paling pertama dan paling fatal, dan ini kita nemuin banyak banget yang ngelakuin kayak gini. Nah, terus kayak gimana harusnya? Nah, sebenarnya yang tadi gue bilang, itu tuh ada yang namanya live efficiency, dan itu bakal dihitung. Ada metode yang namanya GPM, atau GMV per mile, omset per 1000 penonton. Ini buat live keranjang kuning kalau di TikTok, atau live jualan buat di Shopee. Kalau live biasa gimana? Ya live bagi-bagi itu ya mirip-mirip juga sebenarnya. Cuman yang dihitung adalah bukan GMV-nya kan. Gitu kan, memang berapa interaksinya aja. Kalau yang buat jualan GMV-nya atau penjualannya dapat berapa. Nah, terus gimana nih caranya? Nah, GMV ini bisa bagus kalau ada beberapa indikator. Ada yang namanya enter room rate. Berapa persen orang masuk ke room rate kalian?
ke room kalian. Dan ini bisa caranya gimana? Ingat, begitu lu nyalain on, meskipun belum ada yang nonton, lu ngomong aja. Lu ngomong aja, anggap aja ada 100 orang. Lu ngomong dengan pede dan nanti bakal ada orang yang masuk beneran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah enter room rate juga tergantung dari apa? Setup. Setup belakang lu itu nentuin. Jadi bikinlah setup lu yang bagus, yang menarik. Gitu kan. Mau kayak gimana? Terserah. Mau bikin simpel kayak gini, yang memang real. Mau bikin pakai, kalau di China ya, yang gue lihat ya, live TikTok itu sekarang mereka pada pakai OBS. Jadi belakangnya green screen terus wah pakai heboh-heboh. Gitu ya. Itu boleh. Gitu kan. Mau pakai, ada lagi kalau yang kaya itu bukan cuma pakai green screen tapi pakai ini. Pakai apa tuh? Wall display, tau gak lo? Jadi yang apa tuh? Yang LCD-nya segede tembok gitu kan. Wah, gambarnya bisa keren-keren. Itu juga boleh. Terserah. Gitu ya. Nah, itu bisa kalian pakai. Gitu kan. Nah, terus gitu apa lagi? Nanti ada lagi matrix lain yang penting. Kayak contoh, berapa banyak orang nonton. Semakin lo bisa bikin orang nonton makin lama, itu kemungkinan orang bakal makin beli. Makanya banyak strategi yang bisa dipakai. Kayak live-nya itu dicampur sama hiburan, live-nya itu dicampur sama komedi gitu kan. Terus ketika lu jualan itu, ketika misalnya kalian jualan nih ya, nah live itu dibagi, ada yang murah, dan tujuannya cuma satu ketika live. Penonton dibikin ngerasa cuan banget. Wah, gue masuk, dapat harga murah banget nih, untung banget. Ketika orang udah keluar duit sedikit, ketika kalian tawarin barang-barang nanti yang lebih sedang, lebih mahal, segala macam, orang tuh lebih mau karena wah the best deal ini live. Jadi belanja banyak. Dan ketika belanja banyak itu ngasih sinyal lagi ke platform kalau live kalian bagus. Tapi kalau misalnya itu kalian kagak bisa dapat, nah itu susah. Benar nggak? Jadi dibikin hiburan atau dibikin dengan diskon harga yang bener-bener harga bantai banget dah. Gitu, harga yang bikin best deal banget. Gitu ya. Nah, terus udah gitu gimana? Nah, untuk ini ada hal-hal yang perlu dilakuin. Cuman yang gue bilang, hostnya minimal harus ngerti. Nah, kita di MEA biasa suka ngadain nih satu workshop tentang live streaming, di mana di situ kalian bakal diajarin gimana caranya mempengaruhi GPM ini, apa yang ngaruh, apa yang enggak, gimana caranya biar bagus. Nah, buat kalian yang pengen tahu, gua mau buka, tapi gua bakal buka cuman buat peserta yang sangat terbatas banget, gitu ya, mungkin cuma 10 orang, gitu kan. Nah, maka dari itu, buat lo yang mau coba tulis di komen. Lu mau daftar, kasih tahu link toko lu, nanti kita lihat toko lu bisa nggak nih kita benerin live-nya. Kalau misalnya bisa, kita bakal undang lu buat ikutan di live-nya ya.